Begitu para semut terpancing, gelombang pengganggu juga langsung diaktifkan dari kapal induk Jepang, sehingga selama 1 jam ke depan mereka seharusnya tidak bisa mendengar sinyal SOS dari sang ratu. Di waktu yang sama, tim hunter dari Jepang terlihat masih belum mendapatkan masalah. Bahkan mereka masih bisa berseloroh kalau semua semut mungkin akan habis di tangan mereka, bahkan sebelum para hunter dari Korea berhasil menghabisi ratunya. Para hunter dari Korea sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke dalam sarang, dan Choi Jong-in sudah selesai memasang jaring api di bagian atap sebagai penghalang agar para semut yang setara hunter rank B ke bawah tidak bisa masuk. Lalu dengan menggunakan teknik bola apinya, hunter Choi akhirnya berhasil menemukan lorong yang menuju ke sarang sang ratu. Di tempat lain, Jinwo terlihat baru selesai menjalankan quest harian. Dia terlihat kaget mendapati taman yang biasanya ramai dikunjungi orang terlihat sepi seperti kuburan. Namun Jinwo merasa tidak perlu ikutan menonton aksi para hunter dari TV, karena menurutnya dengan kekuatan mereka saat ini seharusnya penyerbuannya bisa berjalan dengan sukses meski dirinya tidak ikut. Karena bisa mengatasi semut-semut penjaga dengan mudah, Hunter Min jadi mempertanyakan apakah ratu semutnya masih ada di dalam sarang atau tidak. Karena yang dia tahu, banyak kasus di mana raja akan kabur meninggalkan rakyatnya demi bisa menyelamatkan diri. Tapi benar kata Pak Baek, mereka itu cuman semut. Mereka tidak tahu hal yang begituan. Nah, para hunter akhirnya sampai di sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali telur semut yang siap menetas. Dari semua telur itu, ada satu telur yang ukurannya paling besar yang terlihat sudah menetas. Di waktu yang sama, Kenzo dari tim C Jepang akhirnya kembali menemui Shimizu dan Tatsumaki dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Menurut Kenzo, para semut itu sepertinya bisa menyusun strategi untuk menyerang, karena mereka menyerangnya dengan berbagai formasi. Meski berhasil menghabisi 30-an monster semut, pinggul dan pundaknya mengalami sedikit luka. Makanya dia meminta Shimizu untuk segera menyembuhkannya. Namun beberapa detik setelah mereka bercanda, Shimizu tiba-tiba sudah wallahu a'lam. Disusul Kenzo dan Tatsumaki, yang mana kepala dari ketiganya dipisahkan dari tubuhnya oleh sosok yang masih misterius. Kerjasama apik Hunter Ma dengan Hunter Cha berhasil mengalahkan seekor semut penjaga ratu yang cukup merepotkan. Selain karena kulit mereka yang cukup keras menurut Hunter Cha, para semut itu juga masih bisa hidup selama 10 menit meskipun kepalanya sudah dihancurkan. Sehingga Hunter Min mengingatkan para hunter yang lain agar jangan lupa memotong kaki dan tangan para monster semut itu. Nah, berdasar dari pengamatan Pak Baek, para semut penjaga yang sudah mereka kalahkan itu sepertinya hanyalah semut penjaga generasi pertama. Semut penjaga generasi kedua dan seterusnya sepertinya akan lebih merepotkan daripada mereka. Mendengar hal itu, Hunter Min langsung berinisiatif untuk memberi buff kepada rekan-rekannya. Dengan buff yang dia berikan, Hunter Cha dan yang lainnya akan bisa mengalahkan para monster semut itu meskipun masing-masing dari mereka harus bertarung melawan 10 semut sekaligus. Dan meski dirinya adalah seorang healer, tetapi sejatinya Hunter Min punya kekuatan tempur setara dengan Hunter rank A. Sehingga jika ada semut yang masih belum mati sempurna, dia masih bisa membantu untuk menyelesaikannya. Namun sebagai rekan yang baik, Pak Baek tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah komunikasi dengan tim C tiba-tiba terputus, Ipei, Izawa, dan Kei ditugaskan untuk mengecek situasinya di TKP. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat rekan-rekan mereka sudah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kei yang punya hidung super sensitif kemudian langsung muntah-muntah karena mencium aroma yang sangat super busuk sekali yang asalnya dari dalam hutan. Lalu dengan menggunakan sihir esnya, dia mencoba menyerang objek tersebut. Namun nahas, Kei malah berakhir seperti rekan-rekannya di tim C. Di dalam dungeon, meski butuh waktu lebih lama, segerombolan semut penjaga akhirnya berhasil dihabisi. Berkat buff yang Hunter Min berikan, Hunter Cha jadi bisa menghabisi semut 2 kali lebih banyak dari Pak Baek. Setelahnya, Hunter Cha mencium aroma busuk yang dia yakin berasal dari sang ratu. Lalu dengan menggunakan mata buasnya, Pak Baek mengonfirmasi hal tersebut. Menurut Pak Baek, posisi ratu dilindungi oleh 8 semut penjaga yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Maka dari itu semuanya berniat all out untuk yang satu ini, termasuk Pak Baek yang sudah tidak ragu lagi untuk bertransformasi ke wujud monster buasnya secara penuh. Setelah menyerahkan urusan para semut kepada Hunter Cha dan yang lainnya, Hunter Ma pergi sendirian untuk menahan sang ratu. Karena pertarungan sudah mulai memasuki klimaks, jumlah penonton live di TV naik hingga 80%. Namun saat si kameramen akan merekam dari jarak yang lebih dekat seperti instruksi produsernya, Hunter Min langsung mencegahnya. Sadar kekuatan tempur Hunter Min lebih kuat darinya, si kameramen akhirnya setuju untuk membatalkan niatnya itu. Nah, semua orang yang menonton siaran tersebut terlihat mulai optimis kalau misi kali ini pasti akan berhasil. Setelah dikonfirmasi kalau semua semut penjaga ratu telah berhasil dikalahkan. Kini para hunter tinggal bekerja sama untuk menghabisi sang ratu.
ratu. Namun sesaat sebelum menjelang ajalnya, sang ratu semut mengeluarkan semacam teriakan SOS yang membuat sinyal pengganggu dari Asosiasi Hunter Jepang langsung terputus. Akibatnya para semut mulai bergerak kembali menuju ke lokasi ratu mereka berada saat ini. Lalu sesaat setelah Hunter Cha berhasil mencabut nyawa sang ratu, Hunter Choi merasakan jaring apinya sudah rusak dan sesosok monster semut yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di TKP. Kemunculan seekor monster semut humanoid di kamar sang ratu membuat semua hunter rank S Korea langsung merasa terintimidasi. Setelah memastikan kalau sang ratu beneran tewas, si monster semut langsung memancarkan aura kemarahannya. Dan Hunter Cha yang sudah kelelahan, tulang-tulangnya langsung dibikin remuk dengan satu koplokan mautnya. Setelah itu Hunter Ma yang masih kelihatan shock langsung diamputasi kaki dan tangannya. Lalu Pak Baek dan Hunter Choi menjadi korban berikutnya. Hunter Lim juga langsung dikoplok sekarat setelah panah sihirnya gagal melukai si monster. Namun berkat kemampuan healing dari Hunter Min, Hunter Ma bisa pulih kembali untuk bertarung melawan si semut. Hunter Min sendiri merasa posisinya sudah aman karena dia menggunakan skill kamuflase. Meski dirinya tidak bisa bergerak lagi setelah menggunakan skill tersebut, tetapi selama para hunter masih berada di dalam jangkauannya, dia akan bisa menyembuhkan mereka kembali. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Meski teknik kamuflasenya masih aktif, si monster semut ternyata tetap bisa mendeteksi keberadaannya. Dan begitu lokasinya terdeteksi, tanpa ampun si monster semut langsung melubangi tubuh Hunter Min dengan satu tangannya. Setelah menjebol tubuh Hunter Min, si monster semut kemudian memakan kepalanya. Hal itu tentu saja membuat Pak Baek begitu marah dan tanpa pikir panjang langsung menerjang ke arah si monster semut. Meski sudah berubah ke mode buasnya secara penuh, si monster semut bisa dengan mudah mencengkeram leher Pak Baek bahkan hanya dengan satu tangannya saja. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah memakan mangsanya, si monster semut ternyata bisa menyerap kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya itu. Kini si monster semut bisa berbicara bahasa Korea, di mana setelahnya dia bertanya kepada Pak Baek di mana raja mereka. Saat itulah si monster semut tiba-tiba berpikir kalau rajanya pasti ada di luar sarang. Ternyata raja yang dimaksud oleh si semut adalah hunter terkuat yang ada di Pulau Jeju, di mana sosok yang terdeteksi oleh radar si semut tidak lain dan tidak bukan adalah Goto Ryuji. Nah, begitu si monster semut pergi mengincar Ryuji, Pak Baek langsung berniat untuk membawa semuanya keluar dari sarang sebelum si monster kembali. Namun sayang, para monster semut sudah keburu masuk ke dalam sarang mereka lagi. Pihak televisi jadi frustasi gara-gara kemunculan seekor semut yang langsung membantai semua hunter rank S Korea. Akibat tragedi tersebut, siaran langsung di TV mereka terpaksa dihentikan di tengah jalan. Namun kemunculan seseorang yang tiba-tiba membantu para hunter memberinya harapan baru. Dengan mempertaruhkan segalanya, sang produser memutuskan untuk melanjutkan kembali siaran langsung mereka. Seseorang yang tiba-tiba muncul tersebut tidak lain adalah Sung Jin-woo yang bisa tiba-tiba berada di TKP setelah bertukar tempat dengan salah satu bayangan yang dia tempelkan di tubuh para hunter rank S Korea. Dengan golok Raja Iblis Baran di kedua tangannya serta tentara bayangan yang ada di belakangnya, Jinwo membabat habis setiap monster semut yang datang menyerang. Setelahnya dia mengekstrak jiwa monster-monster semut itu untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Di saat tentara bayangan lama dan barunya sibuk melawan para semut, Jinwo menghampiri para hunter yang terluka dan memberi mereka ramuan pemulihan. Ramuan tersebut berfungsi dengan baik kecuali kepada Hunter Cha yang sudah dalam kondisi koma. Di momen kritis itulah si monster semut datang lagi untuk mencari raja yang sejati. Jinwo dan si monster semut akhirnya berhadapan secara langsung, di mana kesan pertama si semut langsung bilang kalau aura Jinwo sangat mengerikan. Nah, 5 menit sebelum kejadian, siaran langsung penyerbuan ke Pulau Jeju tiba-tiba terputus. Beberapa saat setelahnya diberitakan kalau Hunter Min Byung-gu telah dikonfirmasi gugur, sementara nasib hunter yang lainnya masih belum ada kejelasan. Lalu siaran langsung tiba-tiba dilanjutkan kembali begitu Jinwo muncul di TKP. Di sisi lain, setelah komunikasinya dengan Goto Ryuji tiba-tiba terputus, pihak Asosiasi Serikat Hunter Jepang langsung geger. Apalagi setelahnya diketahui kalau para hunter dari Korea ternyata masih hidup, dan seseorang yang memiliki aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertarung melawan si monster yang bahkan Goto Ryuji saja tidak bisa menghadapinya. Sementara itu, di rumahnya Jinwo, ibunya terlihat heran kenapa TV di rumahnya tiba-tiba mati total. Jin Ah yang curiga dengan kelakuan opanya kemudian masuk ke dalam
dalam kamar dan langsung berteriak histeris begitu melihat Jinwo sudah masuk di dalam siaran langsung. Sementara di gedung Asosiasi Hunter Korea, Pak Go terlihat sangat bersemangat begitu melihat Jinwo muncul di layar monitor. Dalam jarak yang sangat dekat, si monster semut melayangkan satu serangan langsung ke arah Jinwo. Karena dirasa serangannya tepat sasaran, si monster semut sempat menganggap Jinwo sama lemahnya dengan Goto Ryuji. Namun mata si semut langsung melotot begitu melihat Jinwo masih belum bergeser dari posisinya. Jinwo sendiri setelah meludahkan sedikit darah dari mulutnya, langsung menggunakan Dominator Touch untuk memaksa si monster semut berlutut di depannya, lalu mengoploknya dengan boge mentah super jumbo yang membuat si monster semut langsung terlempar sampai RW sebelah. Si kameramen dan para hunter yang lain jelas langsung cengok melihatnya. Sementara Hunter Ma kembali mempertanyakan apakah Jinwo beneran seorang hunter tipe mage atau bukan kepada Pak Choi dan Pak Baek, yang tentu saja juga bingung harus menjawab apa. Setelahnya adu koplok antara Sung Jinwo versus si monster semut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi yang membuat si kameramen nyaris pingsan hanya karena terpapar ledakan energi sihir yang keduanya pancarkan. Dalam adu koplok itu sendiri, si monster semut yang mengalami retak di salah satu bagian kulitnya kelihatannya mulai terintimidasi dengan kekuatannya Jinwo. Sadar serangan Jinwo bisa membuat kulit luarnya retak, si semut mencoba strategi lain dengan menyerangnya menggunakan racun mematikan. Sempat merasa jumawa karena serangan racunnya berhasil mengenai tubuh Jinwo, si semut langsung shock begitu mendapati tubuh Jinwo bisa menetralisir racun tersebut dengan cepat. Nah, dengan status persepsinya yang sudah meningkat, Jinwo bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh si semut. Tapi Jinwo harus secepat mungkin menghabisinya agar bisa segera menolong Hunter Cha. Oleh karena terus dikuaplok sana-sini, si semut ganti strategi lagi. Kali ini dia akan memaksimalkan kecepatannya yang dia rasa lebih unggul. Tapi lagi-lagi Jinwo bisa menandinginya. Kali ini dengan pedang iblis baran di kedua tangannya, Jinwo terus menekan si semut yang menurutnya kekuatannya mungkin setara dengan Demon Monarch baran atau mungkin malah lebih kuat. Saat itulah Jinwo baru sadar kalau skill critical hitnya sudah naik level menjadi critical chain. Dengan skill barunya itu, Jinwo benar-benar membuat si semut tidak berkutik. Karena sudah kepepet, si semut kemudian memanggil bala bantuan untuk mengeroyok Jinwo. Tapi Jinwo juga punya tentara bayangan yang siap untuk menghadapinya. Satu persatu pasukan semut yang menyerang dibantai habis oleh tentara bayangannya Jinwo. Untuk mempersingkat waktu, Jinwo kemudian menyuruh Tusk untuk menggunakan Orb of Avaris. Namun Jinwo mewanti-wanti Tusk jika sampai serangannya mengenai para manusia, dia tidak akan pernah mensummonnya lagi. Tusk kemudian membakar para semut dengan nafas apinya. Para hunter jelas sangat kaget melihat betapa kuatnya prajurit bayangan yang Jinwo panggil. Namun si monster semut lebih kaget lagi karena selama ini dia selalu merasa sebagai pemuncak rantai makanan yang bisa terus bertambah kuat dengan menyerap kemampuan mangsanya. Dia bahkan merasa sudah menjadi sang monark. Tapi untuk pertama kalinya insting binatang si semut menyuruhnya untuk segera kabur. Lalu setelah menyembuhkan diri dengan kemampuan healing yang dia dapat setelah memangsa Hunter Min, si semut langsung terbang secepat dan sejauh mungkin dari TKP. Tapi dengan menggunakan skill Dominator Touch-nya, Jinwo bisa dengan mudah menepuk jatuh si semut. Setelah si semut nyungsep, Jinwo langsung menghabisinya dengan menggunakan skill Critical Chain. Begitu si semut dikonfirmasi kalah, Jinwo langsung mendapatkan kenaikan level lagi. Setelah si monster semut dikalahkan, Pak Baek langsung memberitahu Jinwo kalau kondisi Hunter Cha semakin memburuk. Jinwo pikir dia harus segera menemukan seorang healer untuk menyembuhkannya. Namun dia belum bisa menggunakan skill pertukaran bayang lagi karena masa cooldownnya masih belum selesai. Terlebih lagi, Jinwo juga belum pernah mencoba membawa seseorang berpindah tempat bersamanya menggunakan teknik tersebut. Jika Hunter Cha dibawa terbang dengan menaiki Kaisel, waktunya juga belum tentu cukup. Jinwo yang sempat berpikir untuk mencari healer dari tim Hunter Jepang yang mungkin masih hidup, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Setelah menyuruh si kameramen mematikan kameranya, Jinwo langsung memerintahkan tentara bayangannya untuk mencari tubuh Hunter Min. Ternyata Jinwo bermaksud membangkitkan jiwa Hunter Min lalu menyuruhnya untuk menyembuhkan Hunter Cha. Awalnya jiwa Hunter Min seakan menolak panggilan Jinwo. Namun setelah Jinwo bilang ada nyawa seseorang yang perlu untuk diselamatkan, jiwa Hunter Min bersedia untuk dibangkitkan. Pak Baek awalnya terlihat sangat marah, namun matanya langsung terbelalak begitu sadar kalau kekuatan asli Sung Jinwo adalah kekuatan atas hak orang mati.
Melihat jiwa Hunter Min bangkit, Hunter Choi curiga Jinwo bisa menggunakan kekuatan dari orang yang sudah dia bangkitkan. Ajaibnya, tanpa diperintah terlebih dahulu, bayangan Hunter Min langsung berjalan mendekati Hunter Cha lalu mengobatinya. Melihat hal itu, Jinwo langsung paham betapa baik hatinya Hunter Min semasa dia masih hidup. Si kameramen juga akhirnya paham kenapa dia disuruh mematikan kameranya, karena kemampuan membangkitkan orang mati memang lebih baik tidak diketahui oleh publik. Hunter Choi juga akhirnya sadar Jinwo akan terus bertambah kuat seiring bertambah kuatnya musuh-musuh yang dia hadapi. Karena Hunter Min sudah terlanjur dibangkitkan, Pak Baek kemudian meminta Jinwo agar jangan memaksanya untuk terus bertarung, karena sejatinya Hunter Min tidak suka dengan kekerasan. Melihat ketulusan Pak Baek, Jinwo kemudian memutuskan untuk membatalkan kebangkitan Hunter Min setelah nyawa Hunter Cha dipastikan tertolong. Setelahnya jemputan helikopter sudah datang. Jinwo meminta para hunter untuk meninggalkan pulau terlebih dahulu karena masih ada yang ingin Jinwo lakukan. Lalu dengan menaiki kaisel, Jinwo menghabisi semut-semut yang berterbangan guna membukakan jalan bagi helikopter. Di sebuah kapal perang, Hoshino terlihat masih trauma karena melihat Goto Ryuji dibantai di depan matanya. Dia yakin misi kali ini pasti sudah gagal segagal-gagalnya. Sebelum Sugimoto memberitahunya kalau pihak Korea sudah mengkonfirmasi misinya berakhir sukses. Sementara itu di Pulau Jeju, saat Jinwo mengecek inventorinya, dia baru sadar kalau ada longsword Raja Iblis Baran yang belum pernah dia pakai. Akhirnya dia memakai pedang tersebut untuk membereskan semua telur semut yang masih tersisa. Sementara itu di suatu tempat, direktur dari birokrat manajemen Hunter Amerika terlihat terkagum-kagum melihat siaran ulangnya Jinwo. Seorang agen yang bernama Michael Connor sengaja menunjukkan video tersebut kepadanya karena dia yakin sang direktur pasti akan tertarik untuk merekrutnya. Dan salah satu senjata yang akan Amerika gunakan untuk merayu Jinwo adalah informasi tentang ayahnya Jinwo yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Di waktu yang sama, setelah membersihkan semua telur semut, Jinwo berjalan mendekati mayat si semut terkuat untuk membangkitkannya. Kini, Jinwo memiliki seorang jenderal di dalam pasukan bayangannya. Setelah sukses membangkitkan si Raja Semut, Jinwo bermaksud ingin segera membangkitkan ratunya. Namun langkahnya langsung terhenti karena si Raja Semut tiba-tiba berbicara dan meminta Jinwo untuk memberinya nama. Jinwo jelas heran karena baru kali ini ada prajurit bayangan yang bisa berbicara. Padahal Iron, Tusk, dan Hunter Min yang sebelumnya juga bisa berbicara, jadi hilang kemampuannya itu setelah dibangkitkan sebagai prajurit bayangan. Jinwo kemudian mengambil kesimpulan prajurit bayangannya yang lain kelak mungkin juga akan bisa berbicara jika sudah promosi ke level jenderal. Karena merasa situasinya agak aneh, Jinwo kemudian bertanya kepada si semut, apakah dia bisa menjadi pengikut yang setia dan patuh kepada orang yang telah membunuhnya. Si semut kemudian bilang kalau dia tidak dibunuh, melainkan dihidupkan kembali oleh Jinwo. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jinwo tiba-tiba teringat dengan pengarang novel The Ants yang bernama Bernard Werber, sehingga dia memutuskan untuk memberi nama si jenderal semut Beru. Selanjutnya, Jinwo berjalan mendekati mayat sang ratu lalu membangkitkannya. Namun begitu sang ratu bangkit, kondisi para prajurit semut bayangannya Jinwo jadi aneh. Ratu semut yang Jinwo bangkitkan levelnya juga jenderal seperti Beru. Menurut Beru, kemampuan utama seorang ratu adalah mengendalikan seluruh koloninya. Dengan bangkitnya sang ratu, puncak komando prajurit semut bayangan otomatis beralih di bawah kendalinya. Selain itu, kekuatan sihir ratu semut yang sangat besar pada dasarnya hanya digunakan untuk bereproduksi. Namun karena sudah menjadi prajurit bayangan, dia jadi kehilangan kemampuannya itu. Karena tidak ada faedahnya lagi membangkitkan si ratu semut, Jinwo memutuskan untuk membatalkan ekstraksinya. Setelahnya, melalui info yang Beru berikan, saat ini masih ada 4.000-an semut yang tercerai-berai karena kehilangan pemimpinnya. Jinwo kemudian memberi tugas kepada Beru untuk membasmi semut-semut tersebut. Di waktu yang sama, para hunter dan kapal perang yang tengah berjaga di tengah lautan mulai dikerubuti oleh para semut yang kabur. Tidak sedikit dari para semut itu yang bahkan sudah terbang sampai ke pesisir pantai pulau utama Korea. Dan kelompoknya Pak Song dan Juhe yang ketibanan apes diserbu rombongan semut tersebut. Namun entah apa yang terjadi, rombongan semut itu tiba-tiba dicincang oleh sesuatu yang bergerak sangat cepat yang tidak lain adalah Beru. Butuh waktu 2 hari untuk membasmi semua semut yang kabur dari Pulau Jeju yang bahkan sudah ada yang terbang sampai ke daratan utama Cina. Di momen inilah kita bisa melihat sekilas aksi dari sang hunter terkuat Cina, Liu Zigang, yang bisa dengan mudah menghabisi segerombolan semut terbang yang tersaji di depannya. Sementara itu di Amerika, seorang asisten yang cantik banget memberitahu atasannya kalau kakaknya Huang Dongso kemungkinan dihabisi oleh Jinwo, sehingga alasan Dongso mengincar Jinwo adalah murni karena dia ingin balas dendam.
jam. Ternyata si asisten cantik itu bernama Laura, dan orang yang sedang berbicara dengannya adalah Thomas Andre, ketua Serikat Scavenger yang merupakan hunter level nasional dari Amerika Serikat. Thomas Andre bilang, Hwang Dong-so adalah milik Serikat Scavenger, dan Serikat Scavenger adalah miliknya. Jadi dia tidak akan memaafkan siapapun yang berani mengusiknya. Malam ketiga di Pulau Jeju, pihak militer dan anggota Serikat Naik berjaga di sana sekalian mengumpulkan batu-batu sihir. Setelah bertemu dengan seekor semut yang masih hidup di dalam sarang, kelompok ini dibuat shock karena bertemu dengan seseorang yang terlihat sangat mencurigakan. Sosok yang tiba-tiba muncul di dalam sarang semut, penampilannya memang terlihat seperti manusia yang berbadan sangat besar dan kekar. Namun begitu dia berbicara dengan bahasa yang aneh, para hunter dan tentara langsung curiga kalau sosok tersebut sebenarnya adalah monster. Tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena seseorang tiba-tiba muncul dan membuat mereka semua tertidur dengan satu jentikan jarinya. Dua sosok misterius itu kemudian terlihat membahas tentang insiden yang terjadi di Pulau Jeju yang menurut mereka melibatkan suatu entitas yang entah kenapa memihak para manusia. Keduanya juga membahas tentang sosok lain yang beberapa waktu sebelumnya juga datang ke TKP dan mereka sepertinya sedang memburu sosok tersebut. Setelah percakapan yang sangat membingungkan itu, si pria tua yang penampilannya seperti seorang Hyaki pergi meninggalkan TKP terlebih dahulu melalui sebuah portal yang dia ciptakan sendiri. Lalu karena merasa omongannya si Pak Tua Hyaki ada benarnya juga, si pria berbadan besar kemudian membuka portalnya sendiri lalu pergi meninggalkan TKP untuk menghindari terjadinya keributan yang tidak diperlukan. Setelah penyerbuan ke Pulau Jeju, mata julid para netizen nyaris semuanya tertuju kepada Sung Jinwo. Namun Jinwo-nya sendiri sepertinya tidak terpengaruh dengan semua itu. Nah, misi penyerbuan ke Pulau Jeju yang kelima ini melibatkan total 4.801 hunter, di mana 727 diantaranya hanyalah hunter biasa. 64 hunter dan 32 penduduk sipil dikonfirmasi tewas dalam kejadian ini. Meski ini adalah sebuah tragedi, tetapi jumlah korbannya adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan 4 percobaan penyerbuan sebelumnya. Nah, setelah acara pemakaman hunter Min Byung-gu, Jinwo berbicara dengan Pak Go untuk membahas tentang serikat baru yang akan dia bentuk. Karena Jinwo seorang hunter rank S, dia tidak perlu mengurus lisensi ketua serikat seperti Jinho, pihak asosiasi yang akan mengurus semuanya. Pada kesempatan ini, Pak Go bertanya apakah Jinwo lupa mencabut sihir pelindung atau semacamnya di Pulau Jeju karena mereka yang ditugaskan di sana tiba-tiba tidak sadarkan diri. Namun Jinwo bilang, enggak tuh. Sesaat setelahnya, Pak Go pamit pergi duluan karena ada jadwal pertemuan dengan seorang tamu. Saat berada di parkiran, seorang bule menghampiri Jinwo. Dia adalah agen senior dari Biro Hunter Amerika Serikat yang bernama Adam White. Adam White bilang Amerika memiliki informasi yang sangat rahasia yang kemungkinan besar Hunter Sung Jinwo ingin mengetahuinya. Si agen kemudian mengajak Jinwo untuk pergi ke suatu tempat karena wakil direktur Biro Hunter Amerika yang begitu kagum dengan aksinya di Pulau Jeju ingin berbicara secara langsung dengannya. Dalam perjalanan, Adam White bertanya kepada Jinwo apakah dia pernah mendengar seorang hunter yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan hunter lain alias seorang upgrader. Keberadaan upgrader inilah yang ternyata akan digunakan sebagai kartu as bagi pihak Amerika untuk merekrut Jinwo. Nah, begitu bertemu dengan wakil direktur Michael Connor yang tanpa basa-basi langsung menawarinya paspor Amerika, Jinwo pun tanpa basa-basi langsung bertanya tentang sang upgrader kepadanya. Pak Connor kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengantar seseorang yang dipanggil Nyonya Selner agar segera masuk ke dalam ruangan. Sepertinya Nyonya Selner inilah sang upgrader yang mereka maksud. Wakil direktur Connor bilang Nyonya Selner adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter hingga melebihi batas. Menurut penjelasannya Nyonya Selner, setiap hunter memiliki batasan dan tidak ada seorang pun yang bisa melampaui batasan tersebut kecuali jika dia mengalami re-awakening. Namun dengan kemampuannya, Nyonya Selner bilang dia bisa meningkatkan kekuatan seorang hunter hingga 30% setelah melalui 3 tahapan. Setelah melakukan itu, Nyonya Selner harus beristirahat dalam waktu yang lama untuk memulihkan diri. Makanya hanya hunter tertentu saja yang bisa dia upgradekan. Jinwo menduga itulah alasan kenapa Hwang Dong-so akhirnya memilih pindah ke Amerika meskipun harus menjadi public enemy bagi warga Korea. Nah, agar Jinwo kepincut untuk pindah ke Amerika, agen Connor mempersilahkan Jinwo untuk mencoba tahap pertama. Saat itulah Nyonya Selner akhirnya tahu kalau Jinwo bukanlah seorang hunter biasa. Dia adalah seorang monark dan salah satu yang terkuat di antara monark yang lain. Menurut ilustrasinya Nyonya Selner, dia tidak memiliki batasan seperti hunter yang lain pada umumnya.
Saat Pak Go sedang pusing di kantornya, sebuah panggilan masuk dan melaporkan kemunculan sebuah gate rank B di tengah jalan. Awalnya Pak Go ingin segera menghubungi serikat besar untuk mengatasinya, tapi setelah dipikir lagi, kok lokasinya dekat dengan kantor barunya Jinwo ya? Jinwo-nya sendiri ternyata sedang OTW ke kantornya sambil merenungi apa yang sebenarnya dilihat oleh Nyonya Selner, kenapa dia sampai terlihat begitu ketakutan. Setelahnya Jinwo terkejut mendapati jalanan macet dan Pak Go tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk mengatasi sebuah gate yang tiba-tiba muncul di tengah jalan di dekat kantornya. Karena yang memintanya beraksi adalah ketua asosiasinya sendiri, Jinwo akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Nah, awalnya seorang agen yang ada di TKP tidak terima jika Jinwo tiba-tiba memasuki gate tanpa mengikuti proses dan regulasi yang berlaku serta hanya sendirian. Namun setelah Jinwo menelpon Pak Go, si agen akhirnya membiarkan Jinwo memasukinya meskipun dengan sedikit ngedumel sendiri. Makanya begitu mengetahui kalau gate yang dimasuki oleh Jinwo tiba-tiba berubah warna menjadi merah, dia langsung kaget. Meski sadar kalau gate yang dia masuki adalah red gate, Jinwo terlihat biasa-biasa saja. Lalu dia ingat dengan respon dan pesan mamanya begitu tahu kalau dirinya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang hunter. Menurut ibunya Jinwo, dia tidak bisa berbuat apa-apa terkait proses awakening. Jadi ya sudahlah. Namun karena Jinwo kini adalah seorang hunter rank S, ibunya berharap Jinwo akan bisa menyelamatkan banyak orang. Karena salah satu yang membuatnya jatuh cinta kepada ayahnya Jinwo adalah karena dia seorang pemadam kebakaran yang senang membantu orang. Jinwo kemudian memanggil tentara bayangannya dan memutuskan akan menyelesaikannya dalam sehari. Baginya seorang hunter memang terlahir untuk berburu, tapi monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Hunter harus lebih berhati-hati agar mereka tidak berubah menjadi yang diburu. Posisi seorang hunter bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga seorang hunter kelas 1 tidak boleh menurunkan penjagaannya sama sekali. Meskipun itu ada ratusan atau ribuan yang diburu, perburuan tidak akan pernah berakhir. Dan masih belum ada satu orang pun yang berniat untuk berhenti berburu. Lagi-lagi Hunter James bertemu dengan sosok misterius di dalam dungeon yang sedang dia satroni. Kali ini dia bertemu dengan si Pak Tua Hiyaki yang sempat muncul di Pulau Jeju bersama dengan si pria berotot. Si Pak Tua Hiyaki kelihatannya sedang mencari sesuatu yang disebut dengan pecahan cahaya paling terang. Namun lagi-lagi dia kesasar di dungeon yang salah. Lalu tiba-tiba seseorang yang dipanggil Yokmun keluar dari sebuah portal dan memberitahu si Pak Tua Hiyaki informasi tentang daratan timur kecil tempat di mana Shadow Monarch tinggal. Si Yokmun ini juga bilang kalau Ruler sepertinya memusnahkan Legia di daratan bagian selatan, sehingga dia berniat untuk pergi ke sana. Dia tidak ingin pergi ke tempat Shadow Monarch berada karena dia percaya si arsitek masih bergerak sesuai MOU. Setelahnya Yokmun bilang barang yang ada di bumi itu sudah dipastikan sebagai pecahan cahaya paling terang. Di saat keduanya membahas tentang ini itu yang sudah keluar jalur, ayah Jinwo muncul dan langsung menyerang mereka berdua karena sudah berani mengincar daratan Korea. Namun karena malas meladeni, keduanya buru-buru kabur memasuki sebuah portal. Di dalam red gate yang muncul di tengah jalan, si bos dungeon menyambut kehadiran Jinwo yang kelihatannya sendirian dengan begitu pedenya. Dia lalu berteriak memanggil semua kawanannya untuk mengakhiri perjalanan Jinwo. Namun anehnya tidak ada satupun yang keluar mengikuti perintahnya. Sebaliknya, dengan sekali aba-abanya, tentara bayangan Jinwo langsung muncul dari balik semak sambil menenteng mayat para monster dungeon. Si bos dungeon yang sudah keluar keringat dingin langsung pucat pasi begitu menerima kiriman kepala salah satu anak buahnya yang sepertinya dilempar oleh Beru. Lalu tanpa ampun Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Setelah si bos dungeon dilumpuhkan, Jinwo mencoba menginterogasinya, namun tidak ada satupun informasi penting yang bisa dia dapatkan. Jinwo lalu mengambil kunci misterius yang dia dapatkan dari random box untuk melihat kunci ruangan apa itu sebenarnya setelah kini persyaratannya sudah terpenuhi. Baru kemudian diketahui kalau kunci tersebut bisa dipakai untuk memasuki kuil Chartenon di dalam dungeon yang akan muncul dalam 417 jam, 6 menit dan 52 detik lagi. Orang yang paling berjasa mengcounter hate speech dari para netizen kepada Jinwo adalah Jinho. Sebagai wakil ketua serikat, dia benar-benar bekerja keras untuk mengurus masalah tersebut, dan Jinwo mengakui hal itu. Sempat kaget karena sekarang Jinwo bisa tiba-tiba muncul dari mana saja. Jinho jadi lebih kaget lagi begitu Jinwo menyodorinya satu tas penuh berisi kristal sihir yang baru saja dia dapatkan dari dalam Red Gate. Jinho jelas sangat senang karena sekarang dia tidak perlu pusing lagi mikirin bagaimana menggaji karyawan.
karyawan. Begitu mendengar kata karyawan, giliran Jinwo yang sedikit kaget. Dia baru ingat kalau kata Jinho minimal harus ada 3 orang dalam serikat mereka, yaitu ketua, wakil ketua, dan seorang anggota. Dan yang lebih penting lagi, serikat mereka itu mau diberi nama apa? Di saat keduanya sedang pusing itulah Hunter Cha tiba-tiba datang bertamu dan mengatakan ingin bergabung dengan serikat mereka. Namun obrolan serius mereka tiba-tiba jadi krik-krik begitu Jinwo dengan pedenya menyebut serikat mereka dengan nama Solo Guild. Selain Hunter Cha yang langsung speechless, Jinho jelas tidak terima kalau nama serikat mereka Solo. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa merasakan detak jantung dan pernafasan Hunter Cha yang tidak biasa. Tapi bukannya sadar kalau Hunter Cha naksir kepadanya, Jinwo malah curiga kalau kedatangan Hunter Cha pasti karena ada udang di balik batu. Karena menurut hitung-hitungannya Jinwo, kontrak Hunter Cha dengan serikat Hunters pasti masih belum selesai. Karena kekuatan Hunter Cha baru awaken 2 tahunan yang lalu. Hunter Cha-nya sendiri juga bingung harus bilang apa. Awalnya dia merasa tertarik kepada Jinwo hanya karena aroma tubuhnya berbeda dengan Hunter yang lain. Lalu seiring semakin banyaknya info yang dia dapatkan, Hunter Cha yakin di dunia yang abu-abu ini hanya Jinwo yang bisa dia lihat dengan jelas. Getaran di dadanya pun mencapai puncaknya begitu Jinwo menyelamatkan nyawanya dalam insiden di Pulau Jeju. Sejujurnya, Hunter Cha mau bilang kalau dia ingin terus berada di samping Jinwo sampai kematian menjemput. Namun karena kata-katanya itu susah keluar dari mulut, mukanya pun langsung memerah seperti tomat. Tapi dasar Jinwo orangnya nggak peka sama sekali, dia malah bilang kalau Hunter Cha harus lolos tes pendaftaran terlebih dahulu jika ingin bergabung. Merasa tidak mau diremehkan, Hunter Cha langsung setuju dengan tes yang Jinwo syaratkan. Jinwo lalu mengatakan ujiannya akan langsung dilakukan saat itu juga di gor tempat latihan para Hunter rank S dulu. Namun saat Hunter Cha akan membuka pintu keluar, Jinwo memintanya untuk mendekat karena dia ingin sekalian mencoba apakah skill Shadow Exchange-nya bisa digunakan sambil membawa orang atau tidak. Dan ternyata bisa. Lalu begitu sampai di TKP, Jinwo bermaksud ingin langsung mengujinya. Hunter Cha yang tidak membawa senjata kemudian menggunakan kartu aksesnya untuk mengambil sebuah pedang panjang di gudang. Setelah Hunter Cha siap, Jinwo langsung memanggil Igris untuk menjadi pengujinya. Tapi begitu melihat aura Hunter Cha yang ternyata tetap ngeri meskipun pakai sembarang pedang, Jinwo meminta waktu sebentar untuk memberikan longsword Raja Iblis Baran kepada Igris. Lalu duel pun dimulai. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, Igris langsung melayangkan tebasan maut ke arah Hunter Cha. Namun sesuai dugaan, Hunter Cha bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Bahkan meski hanya menggunakan pedang biasa, dia bisa menghandle Igris yang terlihat sudah all out. Karena merasakan ledakan energi sihir di gor, Pak Go yang penasaran meminta stafnya untuk menyambungkan kamera CCTV ke ruangannya. Dan begitu melihat yang ada di dalam gor adalah Sung Jinwo dan Cha Hai-in, Pak Go hanya bisa tertawa lalu meminta stafnya untuk mematikan saja semua kamera yang ada di sana. Ya, meski seluruh ruangannya goyang hingga bendera Korea yang ada di belakangnya sampai miring, Pak Go memilih untuk pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi ke dalam gor. Ternyata meski sudah dipinjami pedang Raja Iblis Baran, Igris masih tetap bukan tandingannya Hunter Cha. Hunter Cha kemudian menagih janji Jinwo untuk mengeluarkan prajurit bayangan terkuatnya. Meski Jinwo sudah mewanti-wantinya, Hunter Cha bilang dia tidak peduli karena dia ingin menghadapinya sekali lagi. Hunter Cha ternyata sudah tahu kalau si Raja Semut Pulau Jeju sudah diekstrak dan dijadikan prajurit bayangan oleh Jinwo. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Jinwo akhirnya memanggil Beru untuk keluar. Dan sebelum pertarungan dimulai, untuk kedua kalinya Jinwo bertanya apakah Hunter Cha sudah benar-benar yakin ingin menghadapinya. Sebelum pertarungan dimulai, Jinwo menyuruh Beru untuk mengalahkan Hunter Cha, tapi jangan sampai membuatnya terluka. Beru bilang, "Oke." Namun begitu melihat Beru akan menggunakan cakaran mautnya, Jinwo langsung mencegahnya. Meski krik-krik, tetapi Beru langsung patuh begitu saja dengan perintahnya Jinwo. Beru bahkan tidak menyerang Hunter Cha sama sekali. Dia hanya menghindari setiap serangan darinya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi karena sifat keras kepala Hunter Cha, insting pemangsa Beru sedikit demi sedikit mulai bangkit lagi. Puncaknya saat Hunter Cha mengeluarkan teknik spesialnya untuk menyerang Beru, insting dasar sang Raja Semut tidak bisa dibendung lagi. Beru langsung teringat kembali dengan perintah sang ratu dan menganggap Hunter Cha sebagai musuh yang perlu untuk segera dilenyapkan. Untungnya Jinwo berhasil menghentikan serangan Beru di momen yang tepat. Dan begitu sadar akan kekhilafannya, Beru langsung berlutut memohon ampun kepada Jinwo selayaknya jongos yang taat. Jinwo kemudian memarahi
Hunter Cha yang menurutnya terlalu memaksakan diri. Di momen itulah perasaan Hunter Cha akhirnya tersampaikan juga. Di kantor Biro Hunter Amerika Serikat, Pak David Brennan memanggil agen Connor dan Nyonya Selner untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait Sung Jin-woo. Di momen inilah Nyonya Selner akhirnya menjelaskan kalau seorang hunter sejatinya terhubung dengan sesuatu entitas di sisi lain. Semakin besar kekuatan yang dipinjamkan dari sisi lain itu, pecahan cahaya yang dilihat oleh Nyonya Selner di dalam diri si hunter semakin terang juga. Namun Sung Jin-woo tidak memiliki itu. Dengan kata lain, Sung Jin-woo tidak meminjam kekuatan dari sisi lain. Mendengar penjelasan itu, Pak David Brennan kemudian mengajak agen Connor menuju ke basement lantai 24 untuk menunjukkan sesuatu. Pak David bilang, jika kemampuan Nyonya Selner tidak sanggup menggait Jin-woo, maka dia hanya perlu menggunakan cara lain untuk menggaitnya. Dia lalu bercerita tentang insiden gerbang rank S yang mengalami dungeon break dan meluluh lantahkan Amerika bagian barat beberapa tahun sebelumnya, di mana insiden itulah yang menjadi awal munculnya titel Hunter level nasional yang diberikan kepada 5 hunter terkuat yang berhasil mengalahkan Kamish sang naga api. Kemunculan Kamish ternyata tidak hanya menjadi bencana bagi Amerika, tetapi juga meninggalkan hadiah yang sangat mewah, yaitu sebuah runestone yang kini disimpan di basement gedung Biro Hunter Amerika. Tidak hanya runestone-nya saja, tetapi tubuhnya Kamish juga tersimpan utuh di basement tersebut. Di saat yang sama, Jin-woo-nya sendiri malahan terlihat sedang bingung di depan cermin. Sepertinya dia baru sadar kalau penampilannya sekarang jauh lebih oye dibandingkan sebelum insiden dungeon ganda. Dan untuk memastikannya, dia bertanya langsung kepada Jin Ah yang sedang main HP di ruang keluarga. Dari ribut-ribut kecil dengan adiknya inilah akhirnya diperoleh nama serikat Ah Jin Guild yang merupakan kebalikan dari Jin Ah. Sementara itu di dalam kamarnya, Hunter Cha terlihat salting sendiri karena kejadian di gor bersama Sung Jin-woo terus menghantui pikirannya. Ya mau bagaimanapun, dia tetaplah seorang gadis muda yang sedang berada pada fase cinta-cintaan. Saat sedang guling-guling sendiri itulah, tiba-tiba dia mendapatkan wangsit dari bayangan Hunter Min Byung-gu yang menyuruhnya untuk memberitahu Jin-woo kalau dia harus berhati-hati dengan kekuatannya. Serikat Knight kelihatannya sedang bingung gara-gara sebuah gate yang terbuka di area mereka masuk kategori rank A tapi grade paling tinggi. Jika diambil, resikonya sangat tinggi. Kalau tidak diambil, bakalan diserobot oleh serikat fame-nya Ma Dong-wook. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa tidak ada satupun hunter rank S di serikat mereka. Namun jika harus beraliansi dengan serikat lain, Park Jong-so merasa itu bisa memperburuk reputasi serikat mereka. Salah satu karyawannya kemudian mengusulkan agar mereka minta bantuan Sung Jin-woo saja, karena selain peluang suksesnya lebih tinggi, serikat mereka juga bisa sekalian pansos. Di kantornya, Jin-ho terlihat lebih bisa menerima nama Ah Jin Guild ketimbang Solo Guild yang diusulkan oleh Jin-woo sebelumnya. Karena sudah dapat nama serikat, kini tinggal mencari anggota saja. Sayangnya saat Jin-ho mengusulkan untuk menerima Hunter Cha, Jin-woo justru langsung menolaknya karena yang dia cari adalah seorang hunter yang tidak peduli dengan aktivitas serikat tetapi tetap bisa dipercaya. Dan Jin-ho sepertinya punya kenalan yang sesuai dengan kriterianya Jin-woo itu. Saat Jin-woo dan Jin-ho sedang mikir siapa yang mau mereka rekrut sebagai anggota, pintu kantor mereka tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Park Jong-so dan rombongannya yang ingin minta bantuan Jin-woo. Park Jong-so yakin pihak asosiasi tidak akan mengizinkan serikat mereka untuk menyerbu sebuah gate besar yang terbuka di Busan karena mereka tidak memiliki hunter rank S. Karena Jin-woo ingin dibayar sebagai sebuah serikat, akhirnya disepakati hasil jarahannya akan dibagi 50-50. Karena penyerbuan akan dilakukan keesokan harinya, Park Jong-so sempat mengajak Jin-woo untuk ikut berangkat sekalian ke TKP. Namun Jin-woo bilang dia masih ada urusan. Setelah salah satu anak buah Park Jong-so melihat bayangannya Jin-woo bergerak sendiri, HP yang dibawa oleh Jin-woo bergetar. Ternyata itu telepon dari ibunya. Keesokan harinya, sesuai jadwal, para hunter dari serikat Knight sudah ready di TKP. Jin-woo-nya sendiri baru menggunakan skill pertukaran bayang 5 menit sebelum penyerbuan dimulai. Di momen yang sama, dungeon break terjadi di sebuah gate yang terbuka di dalam ruang kelas yang sudah tidak dicek selama 1 semester. Dungeon break yang terjadi di sebuah ruang kelas menjadi pintu bagi para orc untuk masuk ke dunia manusia. Meski sudah terkurung selama seminggu di dalam dungeon, insting bawaan para orc yang memang terlahir sebagai hunter alami langsung bisa mendeteksi di mana posisi buruan mereka yang tidak lain adalah para manusia. Celakanya lagi, para orc ini dikenal lebih mengutamakan tugas dari kelompoknya ketimbang hanya menuruti insting buas mereka. Sehingga begitu keluar dari dungeon, mereka langsung berpencar mencari target buruan
tujuan mereka masing-masing. Di tempat lain, Jinwo akhirnya sudah bergabung dengan tim serbu dari Serikat Knight di depan gate yang akan mereka satroni. Setelah salah mengira kalau penyerbuan kali ini akan dipimpin langsung oleh Sung Jinwo, para hunter langsung terlihat kecewa begitu tahu pemimpin misinya tetap Park Jong-soo. Sementara begitu mendengar kalau Jinwo hanya akan menjadi pelindung dalam misi mereka kali ini, seorang newcomers merasa tidak terima. Dengan pedenya dia bilang para hunter elit Serikat Knight tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh hunter Sung Jinwo. Tapi apalah itu, misi tetap harus dijalankan sesuai rencana. Seorang siswa menelepon pusat layanan darurat Asosiasi Hunter untuk melaporkan kemunculan monster di sekolahnya. Si siswa bilang kalau para monster ini sudah menghabisi teman-temannya. Lalu dari ciri-ciri monster yang disebutkan oleh si siswa, akhirnya pihak asosiasi yakin kalau yang menyerang sekolah mereka adalah para orc. Mengetahui hal itu, si customer service langsung berteriak menyuruh si siswa lari sejauh mungkin karena para orc pasti bisa menemukannya kalau dia hanya bersembunyi saja. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Di luar sekolah, para murid terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terlihat beberapa polisi sudah datang untuk membantu sebisanya. Sementara itu di dalam sekolah, setelah selesai menutup pintu keluar gedung, para orc berencana untuk membantai semua manusia yang masih tersisa di dalam gedung. Di mana di sebuah ruang kelas, tampak murid-murid sudah menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi pintu masuk. Namun semua itu sama sekali tidak berguna di hadapan para orc bersenjata lengkap. Setelah menjebol pintu masuk, para orc langsung mengepung segerombolan siswa yang salah satu diantaranya adalah Jin-ah, adiknya Jinwo. Merasa dirinya juga seorang yang sudah awaken, meski hanya rank E, Song-i bilang kepada Jin-ah kalau dia ingin melawan. Salah satu orc kemudian menduga kalau Song-i adalah target mereka selanjutnya. Namun orc yang satunya bilang, bukan, cewek di sebelahnya punya energi sihir yang lebih kuat. Lalu saat satu unit orc ingin menyerang Jin-ah, 3 prajurit high orc titipannya Jinwo akhirnya keluar. Karena kelas mereka lebih tinggi, ketiga bayangan high orc bisa dengan mudah mengalahkan para orc yang menyerang Jin-ah. Sementara itu di dalam dungeon, tim penyerbuannya Park Jong-soo langsung dihadang seekor ghoul berkepala ganda. Dengan kerjasama apik para anggotanya, Park Jong-soo akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Tapi kemunculan ghoul kepala ganda di permulaan dungeon adalah pertanda buruk. Makhluk raksasa ini dikenal sebagai monster si penjaga makam. Dengan bertemu monster ini di awal penyerbuan, itu artinya dungeon yang mereka satroni itu akan dipenuhi dengan para undead. Namun para hunter yang sempat ketar-ketir tiba-tiba bingung sendiri karena mendapati para undead yang mereka takutkan malah perlahan bergerak menjauh padahal biasanya mereka sangat agresif. Jinwo terlihat kecewa. Dungeon rank A dengan grade tertinggi ternyata tidak semenantang yang dia bayangkan. Di saat itulah tiba-tiba dia merasakan sesuatu terjadi kepada prajurit bayangan yang dia tempatkan untuk menjaga Jin-ah. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung izin pamit meninggalkan misi kepada Park Jong-soo. Si ketua Serikat Knight jelas panik mendengarnya. Namun dia lebih panik lagi begitu Jinwo mengeluarkan Beru untuk menggantikannya bertugas. Meski perintah Jinwo kepada Beru sudah jelas, tetapi trauma di Pulau Jeju sepertinya masih menghantui para hunter. Namun karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mereka menerimanya. Nah, karena tidak bisa menggunakan teknik pertukaran bayang, karena masa cooldownnya masih lama, Jinwo memutuskan untuk pergi ke TKP dengan cara tradisional. Dengan kecepatan tinggi, Jinwo melesat menuju pintu keluar. Dan anehnya, para undead yang berjaga di sana tiba-tiba malah bersujud memberi jalan saat Jinwo mau lewat. Ternyata semua undead takut kepada Jinwo karena tahu kalau dia adalah Shadow Monarch. Lalu begitu keluar dari dungeon, Jinwo langsung menyuruh Kaisel untuk terbang secepat mungkin ke tempat Jin-ah berada. Ketiga bayangan high orc yang melindungi Jin-ah memang sudah berhasil menghandle para orc yang menyerang. Namun ancaman masih belum berakhir karena masih banyak orc hijau yang berkeliaran di dalam sekolah. Di sisi lain, dungeon break akhirnya sudah benar-benar terbuka sempurna sehingga pemimpin para orc sudah bisa keluar untuk ikutan beraksi. Mendengar ada 3 high orc yang melindungi manusia, sang kepala suku orc yang bernama Groktar merasa tertantang untuk menjajal kekuatan mereka. Sementara itu, di dalam dungeon, melihat bagaimana semut-semutnya Jinwo berburu, para hunter kelihatan ngeri sendiri. Meski merasa ngeri juga, Park Jong-soo masih bingung. Jika keluar dungeon sekarang, apa yang akan dia katakan kepada para wartawan? Saat sudah ketemu alasan yang tepat, Park Jong-soo nyaris dibuat jantungan gara-gara Beru tiba-tiba muncul di depan mukanya. Namun begitu sadar kalau Beru datang hanya untuk melemparkan kepala Death Knight yang sudah dia kalahkan, Park Jong-soo memutuskan untuk melanjutkan misi saja. Dan langkah strategisnya itu ternyata sudah diputuskan oleh para anak buahnya
buahnya yang tanpa bertanya kepadanya terlebih dahulu sudah main ngekor saja di belakang para prajurit semut bayangan. Sang pemimpin orc, Groktar, sudah sampai di ruangan kelas tempat Jin Ah berada. Dia bilang jumlah tato di tubuhnya adalah bukti betapa banyaknya pertarungan yang sudah dia menangkan. Makanya tanpa merasa gentar, Groktar menantang ketiga prajurit bayangan High Oak untuk menghadapinya sekaligus. Dan benar saja, ketiga prajurit bayangan dalam sekejap langsung dia babat habis. Namun dalam sekejap juga para prajurit bayangan bisa memulihkan diri mereka kembali. Saat itulah sebuah bisikan goib tiba-tiba muncul di kepala Groktar, menyuruhnya untuk membunuh semua manusia. Groktar lalu berpikir jika ketiga High Oak adalah makhluk summon, maka yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghabisi manusia yang mengsumonnya. Sehingga dia langsung memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menghabisi semua manusia di depannya, terutama Jin Ah yang dia curigai sebagai penyihirnya. Nah, saat Groktar sudah mencengkeram kepalanya Jin Ah, dia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan datang mendekat. Saking ngerinya, tangan Groktar sampai gemetaran dan cengkeraman tangannya otomatis langsung lepas dari mukanya Jin Ah. Dan duar! Jinwo akhirnya tiba.